Abu Jandal bin Suhail. Ketika Abu Jandal bin Suhail bin Amr memeluk Islam, kaum keluarganya membelenggu dan menyiksanya sehingga ia tidak bisa menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah sebagaimana orang Islam lainnya. Suatu saat ia berhasil meloloskan diri melalui bagian bawah kota Makkah, dan menemui orang-orang Islam yang saat itu sedang berada di Hudaybiyah, kedua tangannya dalam keadaan terbelenggu. Saat itu utusan kaum Quraisy, Suhail bin Amr, yang tidak lain adalah ayah Abu Jandal sendiri, sedang mengadakan pembicaraan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang butir-butir perjanjian Hudaybiyah. Salah satu butir tersebut adalah, jika seorang lelaki dari Makkah datang kepadamu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun ia telah memeluk Islam, maka engkau harus mengembalikannya kepada kami, kaum Quraisy. Ketika Suhail melihat kehadiran Abu Jandal, Suhail berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Muhammad, dia ini adalah orang pertama yang harus engkau kembalikan kepada kami." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya berusaha mempertahankan Abu Jandal dengan dalih perjanjian tersebut belum sampai tahap disepakati, tetapi masih dalam perundingan. Tetapi Suhail tetap berkeras, sehingga akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merelakan Abu Jandal dibawa kembali ke Makkah. Abu Jandal sempat berkata, "Hai orang-orang Islam, apakah aku akan dikembalikan kepada kaum musyrik, sedangkan aku telah datang kepada kalian sebagai muslim? Apakah kalian tidak melihat apa yang kuderita?" Tentu saja kaum muslimin sangat tersentuh dengan keadaan tersebut, tetapi apa yang telah diputuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah hukum yang harus ditaati. Hanya Umar bin Khattab yang sempat mempertanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ia pun akhirnya bisa menerimanya setelah dijelaskan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bisa menasehati Abu Jandal untuk bersabar. Berlalulah waktu, seorang muslim lagi, yakni Abu Bashir, lepas dari kungkungan dan siksaan kaum Quraisy dan berlari ke Madinah. Kaum Quraisy mengirim 2 utusan ke Madinah untuk menjemput Abu Bashir, dan tidak bisa tidak, karena masih terikat perjanjian Hudaybiyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus merelakan Abu Bashir dibawa kembali ke Makkah. Dalam perjalanan tersebut, dengan suatu muslihat Abu Bashir berhasil membunuh salah satu utusan, dan utusan lainnya berhasil lari ke Madinah meminta perlindungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Bashir menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, beliau menjelaskan tentang perjanjian Hudaybiyah dan beliau tidak mungkin mempertahankannya di Madinah. Abu Bashir bisa memahami kesulitan yang dihadapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu ia lari ke pesisir menyembunyikan diri. Beberapa waktu kemudian Abu Jandal juga berhasil lolos dari kaum Quraisy, dan ia mengikuti jejak Abu Bashir menyembunyikan diri di pesisir. Begitulah, setiap ada orang muslim yang lolos dari kaum Quraisy, mereka bergabung dengan Abu Bashir dan Abu Jandal hingga mencapai jumlah satu isbah 10-40 orang. Kelompok yang dipimpin oleh Abu Bashir dan Abu Jandal ini selalu menghadang dan membunuh kafilah dagang Quraisy yang menuju Syam, dan merampas hartanya. Keadaan itu ternyata menjadi bumerang bagi kaum Quraisy, yang akhirnya memaksa orang-orang Quraisy menemui Nabi SAW agar kelompok Abu Bashir dan Abu Jandal ditarik ke Madinah dan tidak mengganggu kafilah-kafilah dagang orang Quraisy ke Syam. Itu artinya mereka sendiri yang berinisiatif membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Dan kelompok Abu Bashir dan Abu Jandal ini akhirnya bergabung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah.